Kali ini kita akan membahas tentang salah satu gangguan makan yang disebut PICA. Ini adalah suatu kondisi psikologis di mana seseorang secara kompulsif mengkonsumsi benda atau zat yang sebenarnya tidak tergolong makanan dan tidak memiliki nilai gizi. Ciri utama dan karakteristik gangguan makan PICA ditandai oleh konsumsi benda non-makanan secara berulang dan teratur yang berlangsung setidaknya selama 1 bulan. PICA bukan sekadar keinginan sesaat, melainkan pola perilaku yang konsisten, di mana individu secara terus-menerus memakan objek yang tidak memiliki nilai gizi seperti tanah, kapur, kertas, rambut, atau benda lain yang tidak lazim untuk dimakan. Kebiasaan ini berbeda dengan perilaku makan yang wajar pada usia tertentu atau yang dianggap sebagai bagian dari kebiasaan budaya. Dengan kata lain, konsumsi benda non-makanan ini tidak normal jika dilihat dari norma usia maupun sosial budaya. Gangguan ini paling sering ditemukan pada kelompok usia anak-anak, terutama mereka yang masih dalam masa pertumbuhan, serta pada perempuan hamil yang mungkin mengalami perubahan kebutuhan nutrisi dan hormon. Selain itu, PICA juga sering terjadi pada individu dengan gangguan perkembangan saraf, seperti autisme dan gangguan perkembangan intelektual, yang mungkin memiliki kesulitan dalam mengendalikan impuls atau memahami bahaya dari makan benda asing. Meskipun dapat terjadi pada berbagai usia, prevalensi dan risiko PICA paling tinggi di kalangan anak-anak dan orang dengan gangguan perkembangan, sehingga pemahaman terhadap karakteristik ini penting untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Dari segi biologis, defisiensi zat besi dan zinc merupakan faktor utama yang sering dikaitkan dengan munculnya PICA. Kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan tubuh merespon dengan dorongan untuk mengkonsumsi benda yang sebenarnya tidak layak dimakan sebagai bentuk kompensasi yang keliru. Secara psikologis, PICA sering dikaitkan dengan gangguan perkembangan saraf seperti autisme, stres berat akibat tekanan emosional, trauma psikologis masa lalu, serta gangguan mental lain seperti obsessive compulsive disorder, yang menyebabkan dorongan repetitif untuk melakukan perilaku tertentu termasuk mengkonsumsi benda asing. Faktor sosial dan lingkungan juga sangat berperan, misalnya kebiasaan dalam lingkungan keluarga atau komunitas yang kurang sehat, kurangnya stimulasi mental atau pengawasan ketat terhadap anak, serta kondisi ekonomi yang rendah yang mungkin membatasi akses pada makanan bergizi sehingga memicu perilaku PICA. Selain itu, kondisi medis seperti kehamilan juga meningkatkan risiko PICA karena perubahan hormon dan kebutuhan nutrisi yang meningkat dapat memicu keinginan makan benda non-makanan sebagai bentuk respons tubuh terhadap perubahan tersebut. Gangguan makan PICA dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan fisik maupun mental individu yang mengalaminya. Dari segi kesehatan fisik, konsumsi benda non-makanan yang tidak lazim seringkali berisiko menyebabkan berbagai komplikasi. Salah satu dampak terberat adalah keracunan, terutama jika benda yang dikonsumsi mengandung logam berat atau zat berbahaya lainnya. Selain itu, benda asing yang tertelan dapat menyebabkan obstruksi atau penyumbatan pada saluran pencernaan, yang berpotensi mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Luka atau infeksi pada saluran cerna juga menjadi risiko karena sifat benda yang keras atau tajam. Gangguan ini juga dapat merusak kesehatan gigi akibat mengunyah benda keras secara terus-menerus serta mengganggu proses penyerapan nutrisi yang esensial bagi tubuh yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Dari sisi kesehatan mental, PICA seringkali menyebabkan stres dan kecemasan yang signifikan, baik akibat dorongan kompulsif untuk mengkonsumsi benda asing tersebut maupun dari konsekuensi sosial yang mungkin muncul. Individu dengan PICA mungkin mengalami kesulitan dalam fungsi sosial mereka karena stigma, ketidakterimaan lingkungan, atau penurunan kualitas hidup yang disebabkan oleh gangguan ini. Kompleksitas dampak tersebut juga mencakup risiko komplikasi serius yang bisa meningkat apabila benda yang dikonsumsi berbahaya, tajam, atau tercemar, sehingga memperbesar potensi cedera fisik maupun gangguan psikologis. Oleh karena itu, penanganan PICA memerlukan perhatian menyeluruh untuk mengurangi risiko tersebut dan memulihkan kualitas hidup penderita. Prevalensi gangguan makan PICA menunjukkan variasi yang cukup luas,
tergantung pada populasi yang diteliti dan metode survei yang digunakan untuk mendeteksinya. Secara global, pika paling sering ditemukan pada anak-anak dan individu dengan gangguan perkembangan mental, seperti gangguan perkembangan intelektual atau autisme. Prevalensi ini bervariasi secara signifikan berdasarkan wilayah geografis, kondisi sosial ekonomi, dan budaya setempat. Di dunia, prevalensi pika pada anak-anak dilaporkan berkisar antara 4 hingga 26%, dengan angka yang lebih tinggi cenderung ditemukan di komunitas dengan risiko sosial ekonomi rendah atau di kelompok rentan lainnya. Sayangnya, data spesifik mengenai prevalensi pika di Indonesia masih relatif terbatas dan belum banyak dipublikasikan secara luas. Namun berdasarkan pengamatan klinis dan laporan utama, pika dapat terjadi pada berbagai kelompok usia, terutama pada anak-anak dan ibu hamil yang merupakan kelompok rentan karena perubahan kebutuhan nutrisi dan kondisi fisiologis mereka. Kurangnya data komprehensif di Indonesia menandakan perlunya penelitian lebih lanjut agar prevalensi dan dampak pika di masyarakat dapat diidentifikasi dengan lebih baik untuk mendukung upaya penanganan dan pencegahan yang efektif. Metode penanggulangan gangguan pika harus dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan multidisipliner yang mencakup evaluasi medis dan psikologis menyeluruh. Evaluasi ini penting untuk menilai kondisi gizi penderita, termasuk pemeriksaan spesifik terhadap defisiensi zat besi dan zinc yang sering menjadi pemicu pika, serta untuk mengevaluasi kesehatan mental guna mendeteksi gangguan psikologis atau perilaku yang menyertainya. Terapi perilaku kognitif menjadi metode utama untuk membantu mengubah pola perilaku makan yang abnormal dan kompulsif dengan teknik pengendalian impuls dan pembentukan kebiasaan makan yang sehat. Intervensi medis diberikan bila ditemukan defisiensi nutrisi dengan suplementasi zat besi atau zinc sebagai bagian dari terapi untuk memperbaiki kondisi biologis yang mendasari. Penanganan komplikasi medis juga harus dilakukan, termasuk pengobatan luka, infeksi yang terjadi akibat konsumsi benda asing, atau tindakan medis pada kasus obstruksi saluran cerna. Selain itu, pendampingan keluarga dan lingkungan sangat krusial melalui edukasi dan pengawasan ketat untuk memastikan penderita tidak mengulangi perilaku konsumsi benda non-makanan. Dari sisi pencegahan, peningkatan pendidikan kesehatan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi benda non-makanan sangat penting, terutama untuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak. Pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal dan pengawasan lingkungan yang kondusif dengan stimulasi positif bagi anak-anak dapat mencegah munculnya perilaku pika. Deteksi dini faktor risiko seperti defisiensi gizi, stres berat atau kondisi psikologis lainnya juga perlu diupayakan agar tindakan preventif dan rehabilitatif dapat segera diterapkan sebelum gangguan berkembang lebih parah. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.